Tujuan kami berkumpul saat ini hanyalah untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Oleh itu Tuhan, curahkan kuasa-Mu bertahta di tempat ini, mengurapi setiap hati pikiran kami agar tertuju kepadamu ya Bapa. Berkati saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini agar kami sama-sama bersukacita memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Dan kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah kuasa-Mu yang bertahta di tempat ini dan nama-Mu saja yang dipuji ditinggikan di tempat ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bawa segala ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan lewat pujian kita. Karena kita percaya bahwa kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan yang memampukan kita sehingga kita ada sampai saat ini. Mari kita membawa hati kita naikkan ucapan syukur kita, ku naikkan syukur. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur dengan sepenuh hati kita. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku
bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan. Haleluya. Segala puji syukur bagimu. Hanya Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan. Kami bersyukur di hadapan-Mu saat ini, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu, terima kasih kebesaran-Mu, Bapa. Kuasa-Mu besar bagi kami, Yesus. Biarlah hati kami memuji memulihkan-Mu, ya Bapa. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami, Tuhan. Terpujilah namamu, Yesus. Segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, sekali lagi terpujilah namamu. Pujilah namamu. Haleluya. Biarlah nama Tuhan tetap dipuji, ditinggikan dalam kehidupan kita ya. Biarlah kuasa-Mu tetap tercurah di tempat ini ya Bapa. Dan sukacita daripada-Mu Kau nyatakan bagi kami semua umat-Mu. Haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan? Katakan dengan orang di sebelah, adakah damai di hatimu? Mari kita izinkan Yesus di dalam hati kita. Adakah damai, adakah di hatimu? Lagi, adakah damai? Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Yesus Raja damai tinggal di hatimu. Adakah damai? Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita?
Silakan duduk. Kita naikkan satu pujian kita, dan selepas ini bagi siapa yang mau menyaksikan kebesaran Tuhan dipersilakan ke depan. Dalam kehidupan kita terlalu banyak tantangan, cabaran. Ada kalanya kita merasa Tuhan jauh daripada kita. Doa-doa kita tidak terjawab. Tetapi mari kita imani dengan hati kita, dan kita berharap penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita percaya di dalam Tuhan ada pengharapan dan jawaban. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita naikkan saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Dengan iman saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hati
yakin dan percaya bahwa Tuhan berkuasa di atas hidup kami. Pemulihan daripadamu, anugerahmu, berkat-Mu akan Kau nyatakan dalam hidup kami. Ini iman kami Bapa. Biarlah rencana-Mu terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bagi siapa yang menyaksikan kebesaran Tuhan, persilakan ke depan. Siapa yang mau ke depan? Tak ada. Sudah ada. Ada. Puji Tuhan, selamat pagi. Okey, selepas Ahad makan tengah hari, saya kena pergi ke hotel sebab ada conference missionaries. Ini missionaries dipanggil Interserve. Mereka akan setiap tahun jumpa di Kuala Lumpur dan ini adalah setiap pasangan ke atau sendiri ke yang telah dipanggil Tuhan untuk masuk ke lapangan missionaries. Jadi mereka pergi ke negara seperti Iraq, Iran, Pakistan. Dulu pernah juga ada yang pergi ke Afghanistan. Jadi setiap tahun saya akan melayani dalam anak-anak sebab ibu bapa akan menghadiri conference dan anak-anak akan dijaga dari ketua orang Amerika dan saya akan menjadi penolong. So puji Tuhan ini sudah terjadi selama 7 tahun. Dan tahun ini kita juga ada yang apa yang saya nak kata ialah hari Ahad pertama 3 kali tukar bilik. Bilik pertama dia bagi kita katil king size. Saya dengan seorang sister India. Jadi saya malam-malam makan kok-kok-kok. Jadi tak boleh. Jadi kita turun minta bilik, asingan bilik. Lepas itu kita naik, dia tak ada tuala untuk muka. Jadi saya minta dia datang bawa dan saya pun ingat mau letak dekat rack. Lepas tu bila ghostan, kaki tertendang itu stopper dekat pintu. Dia tak ada taruh itu getah. Jadi dia adalah besi dan kosong dalam. So bila I ghostan, tertendang, lepas tu darah tak berhenti-henti. Sebab I ingat banyak saraf dengan vessel-vessel lah. Jadi lepas 40 minit baru mereka datang buat persediaan untuk pergi ke klinik untuk sembuhkan ini. Bagi saya injection dan dia kata tak payah jahit. Tapi dalam juga dia bagi sembuh itu surgical glue untuk kasih dia akan tutup semula. Jadi pada masa itu bila darah tak berhenti-henti, puji Tuhan kerana the Holy Spirit, Roh Kudus bersama dan Roh Kudus telah tenangkan saya. Bilik mandi semua berdarah. Dan bila teman saya pergi turun ke reception untuk beritahu mereka pintu tutup, lepas tu ada orang datang, saya kena lompat-lompat untuk buka pintu. Sebab itu kapet ada berdarah semua. Dia kali ketiga lepas saya datang balik dari klinik sudah upgrade. Upgrade apartment 2 bilik. Jadi sepanjang ini saya betul-betul bersyukur pada Tuhan kerana ini luka tak lebih serius, walaupun dia serius tapi tak teruk yang mungkin jadi teruk. Jadi saya puji Tuhan kerana telah peduli saya, jaga saya dan hotel telah menguruskan semua. Sekarang tunggu dia untuk sembuh saja. Jadi semua pujian pada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Walaupun sakit, saya rasa dia sakit tapi masih sudah boleh berjalan, puji Tuhan. Saya pun punya menyaksikan sedikit 2 hari yang lepas, malam dalam pukul 9 lebih. Sebenarnya saya malas mau keluar, tapi tiba-tiba saya rencana dia mau roti.
Dia mau pergi itu kedai roti, ada kedai roti dekat sana namanya Perno. Dia cakap, "Mak, jumpi kedai roti." Saya macam terpaksa saja pergilah. Saya pergi, kami turun keluar dari security mau masuk di jalan besar di Tionghoa itu, tiba-tiba kereta belakang pum. Saya, kita sudah dilanggar Kak. Saya terus turun, perempuan itu pun turun. Dia cakap, "Kak, ada apa hal?" Saya cek, saya tengok saja cat lecet. Saya cakap, "Sikit sajalah cat lecet." Lepas itu dia cakap, "Boleh parking tepi Pak?" Tak, kita blok orang, saya parking tepi. Dia cakap, "Ambil nomor telepon saya, kalau pergi workshop nanti kontak saya." Tapi saya cuma tengok cat lecet. Saya sampai kedai roti, saya turun, rupanya bumper itu jatuh. Saya aduh, sudah cakap sampai itu orang cuma cat lecet, tapi dia pun dekat rumah kami, dia tingkat 13, dia cakap, "Nanti kalau pergi workshop, stay call saya lah." Saya cakap, "Oke." Tapi sampai sekarang saya belum call karena semalam masih sibuk. Tapi saya percaya segala sesuatu kalau kita lakukan dengan hati yang ikhlas pasti berjalan dengan baik. Karena hari itu saya berat mau keluar tapi si Sharon cakap mau sangat makan roti, saya cakap oke lah. Lepas itu dia pula yang takut. Gara-gara dia kereta itu. Bapak dia cakap, "Itulah tengok baru servis dulu lagi." Saya cakap, "Itu bukan salah saya. Apapun kalau mau terjadi kita tak boleh mengelak. Tapi percayalah setiap yang terjadi ada pelajaran bagi kita." Puji Tuhan, percaya Tuhan menyertai setiap langkah kita, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian kita serahkan hati pikiran kita, biarlah Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya, bagaikan bejana. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Demikian hidupku di tanganmu, dengan
mau sepertimu Yesus, haleluya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Sebab kami percaya kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja atas kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu setia di dalam setiap langkah dan jalan kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami mau belajar tunduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Dan biarlah Roh Kudus bekerja, berkarya melakukan keajaiban bagi kami. Ini doa kami Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Semuanya baik? Haleluya. Tadi Tika bilang jangan lupa. Yang saya tahu Tika bilang jangan lupa kan gitu. Dia punya bagian apa? Pokoknya kalian sudah tahu lah, jangan lupa kan gitu kan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saudara minggu depan itu Pastor Luke akan bersama di sini ya, karena dia sudah senang melihat saudara. Haleluya. Karena kita percaya jadi luar biasa ini ya, berkat Tuhan ya. Pastor Luke itu sudah senang dengan kita. Amin. Jadi kita bersyukur kalau ada orang senang dengan kita. Karena yang paling bahaya itu orang gak senang dengan kita. Kalau orang gak senang dengan kita itu berat, saudaraku. Ya, kalau ada yang senang dengan kita gak apa-apa. Ya. Dan Tuhan bilang kepada orang yang gak senang dengan kamu, berkati aja lah. Haleluya. Ampuni dosanya, berkati dia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara lihat si Kit, si Akit. Ya, beri pujian dia ya. Pada, ya Akid dah. Oke, ya dia sudah. Ini ada bakat terpendam. Jadi makanya saya bilang kita harus maju ya. Jadi ini anak-anak muda ini puji Tuhan. Haleluya. Oke, maju ya Akid dah. Angkat tangan dulu. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita serahkan sekali lagi hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu, urapi, kuasai dan berkati kami. Sebab kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai kami. Haleluya. Amin. Saudara, saya masih memberi satu khotbah untuk kita bersama. Kita belajar firman Tuhan untuk dari Matius ya. Kita bicara dari, kita buka kitab kita dari Matius pasal yang ke-5 ya. Kita bicara di sini ada beberapa yang kita belajar. Ya, kalau minggu lalu kita bicara tentang marah. Siapa yang suka marah itu perlu bertobat. Haleluya. Bilang siapa? Jadi kalau ada orang yang suka marah itu harus belajar cool down kan gitu kan. Selalu relax ya. Karena marah itu tidak mendatangkan apa-apa. Haleluya. Ya, karena Alkitab begitu. Kenapa marah itu berbahaya? Ketika ketika Kain dan Habel itu memberi persembahan, Tuhan berkata kepada Kain, itu kalau sudah lihat di situ, dia bilang begitu. Dia berkata begini, kenapa hatimu marah? Karena kalau marah, iblis sedang menunggu di muka pintu. Jadi marah itu tidak izinkan ya. Siapapun kena marah itu kena hukum ya kan. Jadi belajar karena kita diberikan Tuhan hati yang selalu belajar, tenang, rileks dan juga bisa mengampuni. Amin. Jadi dikatakan kalau kamu marah maka iblis sudah mengintai di depan pintu. Itu di dalam Kejadian itu. Dan ingat iblis sudah mengintai ketika kamu sudah kemarahan. Oke, hari ini kita bicara dari ayat yang
27. Ini sesuatu yang sering susah orang menyampaikan di gereja, tapi saya menyampaikannya. Ya, coba dulu kita lihat ya. Di situ ada kata yang disebut sebagai apa ya? Kita baca dulu ayat 27 mulai. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah ini dulu ada istilah hukum hudud ya, kalau mencuri dipotong tangan. Jadi Mahathir bilang nanti orang Islam kudung semua, jadi siapa yang menikmati negara ini. Nah saudara, kita bicara tentang sebuah konsep, itu adalah dosa yang paling lama di dalam dunia. Ini dosa yang paling lama, dosa yang lama, namanya suatu roh dosa perzinahan. Ya, itu dosa di dalam setiap bangsa, negara, generasi. Dosa ini begitu luar biasa. Ya, saudara, di sana dikatakan ini di situ dikatakan begini. Kamu telah mendengar. Berarti saudara tahu bahwa apa yang disebutkan di situ adalah bahwa apa yang kamu dengar di dalam Taurat. Ini bicara Taurat. Di dalam Perjanjian Lama disebutkan di sini, saudaraku, dikatakan bahwa apa yang kamu telah dengar, yaitu di dalam nenek moyang bangsa Israel, mereka dikatakan jangan berzina. Sebab berzina itu adalah sebuah keadaan di mana itu menggambarkan ketidaksetiaan. Nah, jadi kalau saudara bicara perzinahan itu ya, yang mungkin ada yang berzina pernah, ada yang belum berzina, jangan berzina lah kan gitu kan. Dan saudara yang kekasih Tuhan, dalam ayat ini firman Tuhan berkata bahwa kita diajar Tuhan supaya kita menjadi orang yang kudus. Karena kita berkata kuduslah kamu ya, sebab Allahmu itu adalah kudus adanya. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, di situ dikatakan kamu telah mendengar. Berarti kita sudah, dan orang ini ya, itu adalah dalam konsep Perjanjian Lama, bahwa mereka orang Israel itu sudah diajarkan tentang bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kenapa begitu? Nah, kita bayangkan. Kita bicara tentang hubungan manusia ya. Manusia itu disebut sebagai punya hubungan, relasi. Relasi tentang, jadi ketika menciptakan Tuhan manusia itu Adam dan Hawa, jadi mereka dijadikan pasangan yang utuh, seutuhnya dan satu. Kedua, waktu manusia sudah jatuh dalam dosa, semua sudah bejat dan moralnya tidak baik, maka ada air bah. Air bah itu meninggalkan satu keluarga yang Alkitab berkata bahwa Nuh ya dengan istri dan 3 anaknya itulah utuh. Jadi nggak ada yang istri 2. Jadi waktu Tuhan menjadikan Adam, itu cuma dijadikan satu perempuan untuk Adam. Amin. Dan juga di zaman Nuh semua dihapuskan. Segala dosa yang namanya dosa, segala dosa Sodom itu atau dosa-dosa kegelapan itu sudah dihapuskan. Maka tinggal. Jadi makanya dalam kitab, sejak dari semula Allah menetapkan kamu. Ya, makanya kan ketika ada pertanyaan orang Farisi, kenapa waktu nenek moyang kami Musa memberikan surat cerai kepada, nanti di belakangnya kepada karena zina. Jadi dia bilang bukan Tuhan, bukan Musa memberi, karena itu kedegilan hatimu. Orang Israel itu degil, keras kepala, sehingga dia melanggar firman Tuhan. Nah, jadi analoginya berzina ini begini saudara. 2 pribadi yang sudah bersatu, itu kata orang, kalau lagunya siapa, Anang itu, lagunya apa? Separuh jiwaku kan gitu kan. Ada lagunya Anang Hermansyah. Jadi kalau belahan jiwa itu, tahu belahan jiwa? Tahu belahan jiwa? Kalau saudara yang masih single itu belum punya sempurna jiwanya.
Makanya menikah itu kenapa penting? Supaya utuh jiwanya kan gitu kan. Haleluya. Jadi yang belum menikah, karena ada pandangan mengapa mereka belum pernikahan. Zaman sekarang ini banyak anak muda gak mau menikah karena dia lihat uang, saudara. Karena gajinya tak cukup, nanti datang lagi yang tak punya uang, datang sebagai suami. Nanti kemudian bagaimana nanti melihat, saya aja gak cukup. Karena zaman sekarang ini orang kerja gak macam dulu. Dulu kalau orang tua ini ya, Mr. Lau, dulu kalau kita kerja simpan duit, kan betul kan? Betul ya? Orang tua bilang simpan duit, kan gitu kan? Kita simpan duit. Karena sekarang anak muda mau kerja apa? Dia mau pikir nanti holiday kemana lepas ini kan gitu. Ini mau ke Thailand, selepas ini kemana kan gitu kan. Nah jadi mereka punya apa? Lepas itu gaya hidup hari ini namanya hedonism. Gaya hidup hedonism itu adalah makan, minum, lifestyle itu. Membuat orang sebenarnya kalau sekarang ini mereka itu kerja untuk makan, ya, jalan-jalan. Jadi ketika dibilang ada mau nikah, makanya sekarang banyak orang mau menikah itu, apalagi wanita, dia mau cari yang kaya, baik, handsome, setia. Hebat sekali permintaannya kan gitu kan. Iya kan? Maunya itu. Jadi dia mau begitu. Sehingga itu yang membuat. Saya bilang sama saudara, pernikahan ini bukan soal apa itu. Bukan masa muda kita ada gairah tentang nafsu, seks dan segala macam. Bukan itu. Tentang masa tua. Sebab nanti waktu kita tua, tak ada teman untuk berdiskusi. Paham maksudnya? Paham ya? Ini anak muda. Tidak ada teman. Karena perhatikan, saudara yang punya anak-anak ini macam saudara kita Mr. Low dan juga Ibu Sicin. Semua kita akan begitu. Nanti anak-anak ini akan pergi semua. Siapa teman yang paling terbaik? Paham itu? Ngerti itu? Wah, makanya hati-hati, baik-baik suami. Sebab nanti siapa teman kita? Oh sekarang kita, anak kita lah, main-main dengan anak kita, apa dengan anak kita. Nanti selepas itu kita tak hiraukan itu ibunya, tak hiraukan bapaknya. Anak ini kan gitu kan. Bagus, memang tak salah. Tapi satu ketika sudah mereka akan macam Pak Ronald pelihara kucing kan gitu kan. Memang itu akan terjadi. Itu sebabnya baik-baiklah dengan pasanganmu hari ini. Apapun kesalahan, kelemahannya, kekurangannya. Bilang nanti kita tua sama-sama kita cuma berdua. Itu nyata itu. Sekarang di hari itu kan mereka ini anak muda ini pergi ke Melaka itu ada satu Century ya. Century itu mereka bikin camp. Sebenarnya itu Century camp itu, saudara itu adalah untuk orang tua. Banyak begini, ada orang yang dulu rumahnya besar, anaknya banyak. Dan kemudian sekarang ada yang keluar negara kemana-mana begitu. Jadi mereka buat satu Century home, artinya mereka mereka sediakan tapak dan mereka bangun rumah di situ. Dan mereka ada satu community yang dimana mereka ini orang-orang lansia, orang-orang tua semua. Dan mereka tidak perlu was-was karena ada yang menjaga rumah mereka, apa mereka. Dan mereka ada komunitas. Sebab rumah yang besar tinggal 2 orang, apalagi double story begitu. Capek ngurusnya saudara. Jadi lebih baik dijual, pergilah ke satu tempat di mana ada satu rumah, di mana ada mereka komunitas di situ. Cuma itu rumah itu ketika dibangun, kamu boleh di situ tapi kalau kamu pergi ataupun meninggal dua-dua gitu, itu akan milik mereka, mengerti? Karena mereka sediakan tanah gitu. Tapi kamu bangun. Nah itu bagi ada yang uang kan? Kalau enggak, jadi saudara yang kekasih Tuhan. Jadi itulah mengapa nanti kata jinah itu merupakan sebuah kutuk yang mengerikan. Kalau saudara lihat itu Daud, karena orang bilang selalu bilang, oh kamu tahu enggak Daud? Daud juga berzinah mah, kan gitu kan. Tapi kamu tahu akibatnya enggak Daud itu? Sebab seringkali kita membela diri kita. Jangan terlalu suci, Daud pun berzinah juga. Betul, tapi kamu tahu Daud, kita tahu enggak Daud bagaimana akibatnya perzinahan itu? Dia hanya melakukan itu ke Batsheba. Dan akhirnya apa terjadi? Dalam sejarah dalam sebuah negara, Batsheba artinya Daud. Karena akhirnya apa terjadi? Anak sulung ingin jadi raja, tapi tak boleh. Akhirnya anaknya berperang saling bunuh-membunuh. Paham saya?
Sebab si Hasael, Absalom itu ingin menjadi raja. Tapi Tuhan bilang hanya anak si Batsyeba harus jadi raja. Mereka menjadi saling bunuh-bunuhan. Bahkan bapaknya pun mau dibunuh. Dan akhirnya pelarian itu Daud. Bukan saja itu. Waktu dia pelarian, minta maaf. Itu kata Alkitab. Itu istri-istrinya itu digagahi oleh banyak orang. Bukan saja itu, anak gadisnya. Anaknya yang namanya Amnon itu memperkosa adik perempuannya sendiri. Walaupun lain ibu, paham maksudnya? Itulah Absalom marah juga kepada Amnon, dibunuh lagi. Hasael juga begitu. Nah, saudara yang kekasih, jangan saudara bangga dengan dosa. Karena konsekuensi dosa itu ada setiap dimanapun. Kadang-kadang saya jumpa orang, oh jangan Bapak, tahu Daud pun berzina Pak, katanya kan gitu kan. Betul berzina, tetapi kamu lihat apa yang akibatnya semua itu. Artinya Tuhan tetap, Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, adil, dosa tetap punya konsekuensi di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya saya bilang baik-baik saja lah. Hidup ini ikuti aja Tuhan, gak usah macam-macam. Ya. Saudara yang kekasih. Nah, kenapa ada? Analoginya perzinahan itu adalah dua pribadi yang sudah disatukan. Karena Alkitab berkata dipisahkan. Itu ataupun makanya kalau ada yang 2 istri, 3 istri itu gimana mau dibilang begitu? Karena Alkitab berkata orang Israel berkata, kenapa Musa memberikan izin surat perceraian? Itu bukan firman Tuhan. Rencana Tuhan dari semula adalah Adam dan Hawa diciptakan satu wanita dan satu laki-laki. Amin. Kemudian ketika dosa berkuasa, Tuhan hapuskan semua manusia dan tinggallah namanya Nuh dengan istri dan 3 anaknya. Berarti Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat terhadap manusia. Lantas sekarang banyak orang mengizinkan 4 istri kan gitu kan. Nah macam mana? Siapa yang rela mau dimadukan? Siapa? Sini ada wanita, jujur dulu. Mau gak? Kan kita lihat ada satu agama bisa 4 istri. Siapa mau dimadukan? Lantas kita bilang, saya hari itu saya bilang di waktu ada saya di Seremban saya cerita begini. Oh kenapa ada, ini namanya pelakor, tahu pelakor ya? Tahu pelakor ya? Apa itu? Perebut suami orang, laki orang ya kan? Nah jadi saya tanya, saya bilang ini ada seorang wanita, dia tahu itu ada suaminya, ada istrinya. Sekarang ada kasus yang namanya ini dibunuh itu. Siapa? Nur Kartika itu, Farah Nur Kartika. Ini orang Sarawak yang murtad kan gitu kan. Dia orang Miri, tapi dulu dia di UPSI sana. Saya tahu di UPSI itu di Tanjung Malim itu. Banyak yang apa. Dia kenapa dibunuh? Karena takut si polisi ini yang istrinya ketahuan kan. Karena si wanita ini menuntut menikah. Nah kira-kira begitulah. Nah saya tanya kira-kira begini, ini pelakor lah. Lantas saya tanya kenapa wanita itu mau begitu? Kadang-kadang wanita bilang gini, ih jahat sekali wanita itu. Makanya saya tanya kenapa wanita itu mau? Kan jahat sekali wanita itu. Tapi rata-rata wanita itu mau. Itu pertanyaan saya sama dia. Saya cerita tentang kasus itu. Ada satu kasus di mana ini ada cerita yang saya hadapi di sini, saudara. Ada orang India. Itulah saya sudah malas nengoknya, saudara. Dia orang India, dia Kristen. Ini orang Jawa juga Kristen. Dari mana saya tahu ini si orang Jawa ini? Karena ada adiknya, ada kakaknya pendeta di Solo. Ditelepon karena ada orang ditelepon. Tolong doakan adik saya. Jadi satu ketika ada di hospital besar itu si India ini sakit. Saya tanya, saya pikir mula-mula itu, saya pikir ada apa, ya mungkin kita doa lah. Saya tanya India ini, dia Kristen, istrinya ada. Si orang Jawa ini juga Kristen. Karena dia mau menikah masuk Islam. Jadi saya sudah pening kepala saya. Akhirnya saya bilang gitu, saya hanya doa kalau memang kamu percaya Yesus. Ya, kalau tidak percaya Yesus saya tak mau doa.
Sebab ini bukan saja kasusnya dia tak percaya Tuhan. Kalau tadi maaf kata perempuan ini kawin dan Melayu, mungkin masih saya boleh, ataupun tidak ada yang mungkin tidak ada istrinya atau apa, saya masih mungkin berpikir ya cintalah kan gitu. Ini si India sudah ada istrinya. Akhirnya si India ini biarkan aja, sakit di sana biarkan aja. 3 anaknya. Tahu anaknya si orang ini, si India ini yang sama orang Jawa ini, namanya Joshua. Jadi Joshua Abdullah kan gitu, sama dengan Nur Kartika Abdullah kan gitu kan. Nah, jadi saya katakan saudara, mengapa bisa demikian? Lantas orang bilang, oh pertanyaan saya, wanita selalu benci terhadap itu, tapi wanita itu selalu melakukan. Lantas tahan gombal atau laki-laki, karena memang wanita ini ya kelemahannya di telinganya kan gitu kan. Kalau sedikit-sedikit janji percaya kan gitu, sedikit-sedikit janji yakin kan gitu kan. Sehingga banyak laki-laki merajalela dan akhirnya apalagi laki-laki yang namanya dikatakan buaya laut, buaya darat kan gitu kan. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi itu semua adalah pekerjaan iblis. Nah, analoginya 2 pribadi karena dia sudah disatukan, dia tidak boleh mendua hati. Itu makanya dikatakan, kenapa dikatakan bahwa perzinahan itu dianggap sebagai satu hal tindakan yang ketidaksetiaan. Itu karena memang di situ tidak ada bentuk kesetiaan. Makanya di Alkitab ada disebut kasih setia. Tahu kasih setia? Kasih setia itu tidak bisa, itu adalah sebuah kalimat. Kasih setia itu tidak bisa dipisahkan. Tidak hanya kasih tapi setia. Kasih tanpa kesetiaan itu namanya kebodohan. Tapi kesetiaan tanpa kasih itu penderitaan. Betul? Pokoknya setia. Hati sudah tak sedap kan. Pokoknya setia. Sudah dibal-bal, dipukul, setia kan gitu kan. Karena banyak wanita. Saya tengok dulu di Fort Dixon sana. Itu istrinya jual nasi ayam. Ini orang kita, saudara kita Melayu. Sampai saya bilang kasihan tengok wanita itu. Tapi saya kan gak boleh terlalu kasihan sama dia. Sebab nanti saya terlalu kasihan susah kan gitu kan. Nah ini kaki dada, kaki fit. Hari-hari ngambil uang. Kalau tidak ambil uang dipukul. Bayangkan dagangan itu nasi ayam. Seberapalah untungnya. Sehingga selalu nombok. Artinya selalu minta pinjam orang. Karena untuk melanjutkan beli ayam. Tapi kalau datang suaminya minta itu uang. Kalau enggak dikasih uang untuk ambil itu, dipukul itu istrinya itu. Kadang-kadang di depan banyak orang. Saya heran saudara-saudara ya. Saya harap saudara tidak begitu. Saya heran orang saudara-saudara kita malam ini berani pukul. Karena memang dihukum itu begitu. Mereka pukul istri itu enggak boleh. Apa harus ya abang gitu kan. Ya. Dipukul, ditendang. Maaf abang gitu kan gitu. Ya kan. si Tina dia geram. Ini memang begitu ya. Karena kalau enggak begitu nanti kamu tak dapat payung emas. Masuk neraka tahu, ngerti kan? Nah, akhirnya siapa? Saudara ketakutan masuk neraka. Nanti di sorga itu, nah, kalau enggak apa itu dapat payung emas. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang namanya pasrah tapi tak rela. Jadi saya harap wanita-wanita di sini bukan pasrah tapi tak rela. Pasrah dan rela, haleluya, harus mengasihi. Jadi suami jaga. Nah saudaraku dikatakan, di sini dikatakan bahwa, tapi aku berkata kepadamu ya. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Ini bukan untuk saya, untuk saudara kita kan. Kadang-kadang saudara kita ini mata ini kata dasar latif itu apa? Kalau tak dilihat barang baik kan gitu kan. Kalau dilihat berdosa kan gitu kan. Kan itu orang Bugis itu yang cerita itu kan. Hah? Tapi saya bilang sama saudara kadang-kadang wanita ini aneh. Dia suka marah orang tapi dia mengundang masalah. Kalau dia lihat mata keranjang kan gitu. Padahal dari tadi seksinya bukan main.
Nah, jadi bayangkan di gereja di mana seksinya bukan main, saudara. Tiba-tiba orang memandang dia, ih bapak itu mata keranjang lah, kan gitu. Mata ini tak boleh ditutup begitu saja. Tak mungkin saya tutup jalan, saudara, begini kan. Nanti saya jatuh sendiri, kan gitu kan. Ya, artinya apa maksudnya di situ? Yang disebut di situ adalah barang siapa memandang wanita dan menginginkannya, itu yang dosa. Haleluya. Dibayang-bayangkannya lah ini kan. Nah ini bahaya ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi saudara yang bapak-bapak, jangan dulu kita bilang bapak-bapak itu laki-laki. Wanita ini juga seringkali membayang-bayangkan. Apalagi dalam pernikahan itu, seringkali kita membandingkan istri kita, pasangan kita dengan orang. Ini berbahaya. Saudara, itulah dosa perzinahan. Ya. Kalau Anda sudah membayangkan, kadang-kadang kita, kau tak seperti orang lain lah. Kau tak seperti bapak Sianu itulah. Kau tak seperti ibu Sianu itulah. Kau tengok itu. Jadi kan itu sakit hati wanita, sakit hati. Saya sebagai suami, kalau bilang misalnya kau tak seperti Sianu. Kenapa misal kau idolakan bapak Sianu itu sama saya? Padahal saya di depanmu adalah suamimu yang sah dan benar. Kan gitu kan. Haleluya. Jangan, ibu-ibu jangan selalu, oh kamu tak macam itulah. Tengok itu Sianu itu. Kenapa kau dulu pilih dia? Makanya dikatakan, oh saya sudah tak tahan Pak. Dulu itu pilihanmu, ya lanjutkan, kan gitu kan. Lanjutkanlah ya, lanjutkanlah perjalanan itu. Bilang itu pilihanku yang dulu. Nggak ada dulu memaksa kita untuk menikah dengan pasangan kita, betul nggak? Siapa yang dulu di sini dia tak mau kawin, dipaksa kawin, nggak ada kan? Itu semua datang dari ungkapan isi hati kita. Karena itulah sebabnya konsekuensi komitmen kita terhadap konsekuensi terhadap komitmen kita itu harus setia. Baik atau tidak baik keadaannya, Alkitab berkata kita harus tetap setia. Haleluya. Baik, karena itulah janji nikah. Ketika kita sudah berjanji, apakah engkau mengasihi waktu sehat, senang, suka, duka, yang beruang tak beruang kan gitu. Ya, jadi apakah dia jadi beruang atau tidak? Ya, tetap setia. Haleluya. Makanya orang Kristen itu bukan menyalahkan. Orang Kristen itu selalu minta Tuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan. Tuhan tolong saya agar aku mampu mengasihi suamiku walau apapun keadaannya. Tolong saya Tuhan sebagai suami mengasihi istri saya menerima apapun adanya walau apapun keadaannya ya. Saya mengasihi istri saya dari beratnya 40 kilo sampai 60 kilo. Dulu 40 kilo boleh digendong ke sana ke sini. Saya putar begini saudara. Sekarang aku yang mutar kan gitu kan. Bayangkan kalau saya angkat bukan pinggangku tak kuat lagi kan gitu kan. Jadi saudara yang kekasih, tapi tetap kupandang dia sebagai pribadi. Dialah satu-satunya yang terbaik yang pernah Tuhan berikan bagi saya. Haleluya. Ya. Nah saudara kenapa saya ajar anak saya tetap menghormati ibunya. Kadang-kadang saya tak suka ada hal. Tapi saya tidak pernah bilang kepada Joshua, itulah ibumu, tengok itu. Begini-begini, tak boleh. Saya cakap, dia ibumu, hormati, tetap jaga. Karena waktu dia mengandungmu itu bukan sesuatu yang mudah. Haleluya. Nah jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah jadi kenapa? Jadi dikatakan di sini, ini adalah tentang akibat, tapi ini ilustrasi, bukan sesuatu yang harus begitu. Nanti setiap kita pandang perempuan berdosa, cungkil mata kita kan gitu. Ya. Karena dosa itu bukan masalah mata. Walaupun mata itu masalahnya begini saudara. Ada orang berkata begini, kenapa? Akan Mahatma Gandhi itu pernah dia bilang uji tentang credibility-nya dan dirinya. Disuruh dia tidur dengan seorang, ini kenyataan. Karena dia seorang Hindu yang begitu katanya menguji tentang dirinya apakah dia sudah benar atau tidak benar. Jadi disuruhlah dia tidur dengan seorang wanita yang cantik muda. Ya. Dan kemudian
Dan dia tak ada apa-apa. Pagi-pagi dia bilang saya sudah lulus. Itu bukan ujian. Sebab begini, kalau kita lagi dalam hidupan kita, kita tidak ada niat, apapun secantik apapun tidak akan terjadi. Paham ya? Tapi kalau memang sudah nafsu bekerja, babi lewat pun digasak. Kenapa ada orang memperkosa nenek-nenek? Kan ada ceritanya itu. Seorang anak muda memperkosa makcik-makcik yang sudah 60 tahun. Apa dasarnya dia memperkosa itu? Kira-kira begitulah. Artinya saudaraku bahwa ini bukan soal itu nafsu. Makanya di dalam Alkitab yang perlu dirubah itu bukan itu esensi hidup kita. Yang disebut lahir baru itu apa? Lahir baru itu seperti bahwa yang dirubah itu adalah apa yang merupakan esensi jiwa kita. Itu yang disebut matikan seluruh perbuatan dagingmu dan hiduplah di dalam Tuhan. Nah, artinya apa? Nature of sin itu yang harus dimatikan. Dan hiduplah di dalam Tuhan. Nah, karena selama dosa itu bekerja di dalam tubuh kita akan menjadi munafik. Kita akan jadi munafik. Kenapa? Karena kita akan jadi munafik sebab dosa, keinginan-keinginan daging tanpa dibatasi dengan roh itu hanya akan membeludak. Macam itu apa? Ada satu gejolak di dalam dirinya. Dan kita bisa tahan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya banyak, bukan saja saudara, hamba Tuhan, pendeta banyak yang melakukan itu karena apa? Dengan kata lain dia melakukannya bukan di publik, tapi kan dosa itu tetap akan terungkap di dalam waktu yang akan panjang. Makanya saudara itu dia katakan begitu ya. Nah, maka jika matamu ya cungkilah itu. Ya, atau tanganmu buanglah itu. Bukan itu artinya setiap kali hukum hudud itu langsung gini, nanti kudung semua datang. Maka ada istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau sempat itu terjadi, kedatang gereja ompong semua dan mata buta semua. Kenapa kok? Karena kita ini mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, ini ilustrasi bagaimana kita harus menjaga hidup kita, pribadi kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan dan tetap jangan berdosa. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang namanya, analogi ini juga dipakai menjadi apa yang disebut sebagai perzinahan rohani. Di Alkitab sangat jelas dikatakan bangsa ini sudah berzina dan meninggalkan aku. Di dalam Alkitab di Perjanjian Baru bahwa apa yang disebut di sana nanti mereka yang tidak masuk itu adalah orang yang berzina. Nah, berzina yang di dalam Wahyu itu bukan berzina secara fisik, tapi itu adalah perzinahan karena Jezebel ataupun namanya Jezebel itu telah membawa seluruh bangsa berzina dengan menyembah patung itu. Nah, saudaraku, kenapa Tuhan pakai itu sebagai satu ilustrasi? Sebab kesetiaan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang harus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Bagi kita supaya kita yang percaya tidak binasa. Bayangkan saudara, Tuhan begitu mengasihi saudara. Benar? Paham itu? Atau saudara tidak merasa? Tuhan begitu mengasihi saya. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Berarti dia, karena Tuhan tahu tujuan hidup manusia itu akan binasa di dalam dosa. Ya, dan penuh dengan segala penderitaan. Jadi Tuhan mencegah kita. Bahasa di sebelumnya, pertama dia mencegah kita supaya jangan masuk ke jurang itu. Dan kedua dia memberi dirinya untuk menjadi tumbal. Artinya menjadi dasar agar saya dan saudara tidak masuk. Melalui tubuhnya, dirinya kita diselamatkan. Pernah dulu ilustrasi dibikin itu kereta api. Ya, masih ingat itu ya, dulu orang mana itu yang dibuatnya kereta api, anak Korea itu ya. Yang Korea itu dia bikin anak itu ketika dilihatnya kereta api itu akan jatuh dan berapa ratus orang akan mati. Kemudian dia lihat bagaimana tapi kemudian dilihatnya anaknya sedang bermain-main di rel itu. Dia ada pilihan. Pilihannya bagaimana? Dia harus mengorbankan anaknya demi menyelamatkan seluruh penumpang kereta api itu. Tapi semua orang di kereta api tepuk tangan dan berkata bagus. Tapi dia menderita sebab anaknya sendiri harus menjadi korban.
Bapa di sorga seperti itu, saudara. Ya, Bapa di sorga mengasihi kita lebih dari segala. Itu sebabnya hatiku dan pikiranku, jiwaku, aku telah menyerahkan. Makanya saudara, Tuhan juga mau kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sepenuh hati dan segenap hati. Dan menyerahkan hidup sepenuh hari. Nah makanya dosa yang paling dalam Alkitab dikatakan perzinahan itu adalah dosa tentang penyembahan berhala. Menduakan Tuhan, amin. Halo? Menduakan Tuhan itu dianggap perzinahan. Tadi saya tanya saudara, mau gak diduakan? Wanita ini jujur dulu. Tidak ada seorang wanita pun mau diduakan, betul gak? Lantas mereka mau, kenapa mereka mau diduakan? Karena mereka ditakut-takuti dengan tidak masuk surga. Nanti kalau kamu masuk surga bagaimana? Karena surga itu di telapak kaki suami. Kalau suami bilang surga itu telapak kaki suami. Kalau kepada anak-anak surga di telapak kaki ibu. Saudara, suami makanya berani, dipukul pun banyak, saya perhatikan di sini. Enggak berani melawan karena mereka pikir kadang-kadang bilang aku mau menikah lagi. Melarang, tak boleh kata perempuan. Oh nanti kuceraikan kau, talak lu. Lantas wanita ini kan beda, ya minta maaf ya. Wanita ini beda dengan laki-laki. Itu yang saya bilang hari itu di Seremban banyak orang komplain. Karena waktu meninggal itu Bapak Mahesan itu, dengan itu saya bilang sebetulnya saya banyak doa itu janganlah satu pun jemaat ini cepat-cepat jadi janda. Karena gitu kan. Karena kalau dia janda, jalan sendiri salah, jalan bersama orang salah, betul gak? Itu janda saudara. Kenapa saya bilang? Wanita beda dengan laki-laki. Karena kalau wanita itu, kalau dia sudah menikah, statusnya ibu menjadi istri, itu bagus. Makanya lebih baik dulu kalau orang bilang lebih baik dia tak pernah menikah. Kalau dia sudah menikah itu statusnya istri. Tetapi kalau dia sudah menjadi janda itu berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki duda banyak yang mau saudara. Betul itu. Kalau duda itu banyak yang mau. Makanya kalau laki-laki kalau belum 1 bulan mati istrinya udah ada yang ngincar kan gitu kan. Ya. Itu betul itu. Makanya kan banyak orang belum masih basah lagi mayat itu kau sudah cepat-cepat menikah. Banyak gitu. Saya lihat ada hamba Tuhan juga begitu saudara. Ada teman saya ini. Sampai saya berpikir begini saudara. Ngeri kali kawan ini kan gitu. Ini baru-baru ini datang dia ke sini. Tapi saya tidak mau ketemu dia. Karena hari itu ada di Sunway sana ada pendeta ada bilang itu adalah ajaran kabar mempelai. Yang mereka bilang persekutuan tubuh Kristus. Nah kadang-kadang ajaran palsu itu di rebranding. Ya, di rebranding seolah-olah itu up to date. Ini bahaya, hati-hati dengan itu ya. Hati-hati dengan itu. Padahal itu ajaran palsu, itu kabar mempelai. Kabar mempelai itu bukan salah, bukan apa, tapi itu ajaran itu. Tapi mereka pembangunan tubuh Kristus, itu yang dibawa oleh dulu siapa itu, Johnny Pardede dan segala macam itu. Itu kabar mempelai dan ini termasuk itu anggotanya. Jadi saya lihat dia sudah 3 kali kawin sudah. Tapi dua-dua mati istrinya kan gitu kan. Tapi saya lihat itu, saya waktu ke India itu sama dia, saya masih dengan istrinya yang pertama, yang kedua ini. Dulu saya tanya kenapa udah menikah lagi? Istri saya sudah meninggal kan gitu kan. Oh ya saya masih paham lah karena dia masih muda. Tiba-tiba hari ini saya tengok dan oh Pak Bukit saya sekarang sudah kawin lagi. Loh, kenapa? Saya bilang kan gitu. Istri saya itu sudah meninggal. Wah hebat sekali nih ya. Bayangkan ini pendeta loh. Ini bukan, memanglah secara hukum dia tidak berdosa. Betul ya? Secara hukum tidak berdosa. Tapi secara moral itu ada ketidakpas. Mengerti? Jadi kita kadang-kadang ada namanya dosa, ada moral. Secara hukum memang dia tak berdosa. Itu undang-undangnya betul. Tapi secara moral itu bisa tidak benar. Sama dengan seperti pendeta, maksudnya begini. Pendeta itu macam saya bisa sebagai pendeta, saya boleh menikmati apa yang menjadi bagian saya? Boleh. Paham maksudnya? Enggak salah karena itu adalah hukum yang benar. Tapi secara moral belum tentu betul.
Karena begini, karena ketika saya bermegah-megah dengan diri saya, maaf kata dengan orang lain ada, jadi di mana rasa empati dan simpati saya dengan sesama kita. Nah, itu adalah sesuatu yang luar. Saya lihat waktu di India itu begini, ada satu pendeta, itu yang saya duduk di kursinya itu, saya bisa mutar-mutar, saudara. Dia bilang, pastor, duduk sit down here. Dia bikin kursinya itu, kursinya luar biasa, saudara. Dia bisa jungkir balik pun boleh, ya. Kemudian mutar-mutar pun boleh. Baru digini-ginikan pun boleh, kan gitu kan. Baru dipijit sana, dipijit sini, kaki dipijit sini gitu kan gitu. Itu di rumahnya, saudara. Boleh semua sambil nonton TV luar biasa. Apakah salah? Tidak salah. Tapi secara moral itu sudah tak betul. Karena saya lihat jemaat itu banyak yang miskin. Jemaat itu banyak yang datang itu naik apa segala macam ke gereja dengan apa begitu. Itu saya pikir tidak menempatkan dengan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kita ini punya, apakah saya salah? Tidak salah. Tapi apakah saya benar dalam banyak hal? Bisa tidak benar oleh karena ada posisi kita yang kita gunakan dengan cara yang tidak benar. Mengerti kan? Mengerti maksudnya? Itu sebabnya apa yang disebut kesederhanaan. Kesederhanaan itu artinya walaupun kamu punya kemampuan, punya kekuatan, tapi kamu tidak menggunakan itu menjadi sebuah alasan untuk melampiaskan perasaanmu. Haleluya. Misalkan ada contoh, nah ini kita contoh. Ada pendeta misalnya pakai Fortuner kan gitu kan. Kan gitu. Nah, saudara tak tahu, tak usah sebut. Di Indonesia itu ada Fortuner. Saya pikir di tengah-tengah jemaat yang seperti itu tidak layak menjadi seorang hamba Tuhan punya Fortuner dan anaknya itu pakai apa itu apa itu yang bukan itu yang Mini Cooper. Oke. Boleh kata boleh? Boleh, tapi kamu di mana? Sebagai hamba Tuhan, kamu itu tidak sebelayaknya. Mengerti maksudnya? Oh si Arfi ya, siapa? Dia mau beli itu Mini Cooper tapi dia bilang siapa? Oke? Bukan tak boleh. Kecuali kamu pengusaha, orang kaya, kamu mau beli mobil apa itu urusanmu. Haleluya. Saudara seorang mau Lamborghini, Porsche, apa tuh Aston Martin, silakan. Kalau memang itu uang saudara dari hasil usaha dan pekerjaan saudara. Tapi kalau namanya sebagai pimpinan lembaga, makanya apa yang terjadi? Misalkan di Malaysia, kita bicara soal. Ini namanya kita sekarang dengan namanya Hanayo, tahu Hanayo ya? Dia kredibilitinya bagus. Sangat bagus. Tapi silap dalam hal memberi itu, walaupun dikatakan alasan apa, tapi dalam pandangan orang itu sudah satu hal yang tidak patut. Sama dengan Ahok dulu. Ahok itu waktu dia belum menikah kedua kali, orang selalu menganggap membela Ahok dan berkata Ahok orang baik. Ahok. Tapi ketika dia menikah dengan perempuan itu, dan ada di balik cerita itu macam-macam. Jadi ada orang yang strong in one area tapi lemah dalam area lain. Dia mungkin disiplin dalam uang tapi lemah dalam perempuan, kan gitu kan. Seperti Daud kan gitu kan. Ya, dia gagah perkasa dalam perang tapi tidak bisa bertahan dengan itu. Ya, ada orang yang begitu semua, ada keterbalikannya begitu. Ya. Ibu-ibu ada yang saudara sangat hemat dalam rumah tangga tapi di luar enggak hemat-hemat kan gitu. Ada ya? Di sini enggak ada ya? Ada enggak ada? Mana tahu ya, kalian aja yang tahu lah kan gitu kan. Ya di mana-mana ada. Kadang ada orang, tapi dalam banyak hal dia tidak betul-betul. Jadi saudaraku, kita harus disiplin kita itu kita harus jaga. Ya, itu maksud saya, supaya membedakan namanya dosa dengan moral. Paham ya? Tindakan moral. Ya. Bolehkah kata saya, bolehkah Anda itu sebagai pelayan-pelayan ini semua pergi ke dugem, karaoke kalap malam sana? Boleh, tak ada masalah. Tapi ketika Anda seorang pelayan Tuhan, itu tidak lagi memposisikan dengan hal yang benar. Mengerti kan? Kan gitu. Kita bisa berkata, saya adalah memang saya suka musik.
Saya suka musik tapi saya juga suka di apa tuh dulu Zouk itu ya, mana itu? Di Zouk itu di Bukit Bintang sana sekarang itu dulu ada satu di situ orang Karo itu yang pemain apanya itu, pemain itu DJ-nya itu siapa Barus itu ya. Jadi itu kalau gitu, bolehkah di situ? Boleh, tak ada masalah. Saya dulu waktu di Medan itu diajak orang pergi diskotik, saudara. Itu dulu lah ya, tidak pernah lagi lah selepas itu ya. Jadi diskotik, saya tengok orang bergerak macam kilat, padahal bukan, itu lampunya. Gitu. Kita ingat orang gitu kan. Nah, jadi saudara yang kekasih Tuhan, bolehkah sebab? Boleh, tetapi kita memposisikan diri kita dalam posisi yang benar. Seorang bapak-bapak misalnya tadi, ini katakan contoh lah begini. Apalagi kita sebagai bapak dan suami. Bolehkah berjalan dengan istri orang? Boleh, tak ada masalah. Tapi apakah benar itu? Hah? Oh kami nggak ada apa-apa kok kan gitu. Memanglah nggak ada apa-apa, kita tahu nggak ada apa-apa. Tapi kalau tak ada satu istrimu di situ atau pasangan satu orang di situ kan berbahaya itu. Ini orang di luar sana di jepretnya saja foto sudah lain, sudah ngerti kan? Dia bilang itu, oh saya tengok Pak Bukit naik mobil dengan Syanu di tepi jalan. Pas waktu itu saya lewat. Ada istri yang nggak ada, kan ngeri kan? Ngerti maksud saya saudara? Jadi kita bilang ini sesuatu yang kita bisa dicakapkan sebagai sesuatu yang moral kita, etika dan moral kita. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, apa disebut tadi dikatakan perzinahan? Disebut di sini dikatakan, maka ada itu nanti kita lihat di perceraian lah ya. Karena apa yang disebut sebagai nanti karena dikatakan siapa yang menikah dengan perempuan yang diceraikan karena berzina, maka dua-dua pun berzina. Haleluya. Paham maksudnya? Itu di Alkitab itu. Kalau saudara menceraikan, makanya kan apakah saya harus buat sekarang? Teruskan. Haleluya. Misalnya ada orang, misalnya kedapatan, maaf kata ini ada betul, kejadiannya betul berzina. Kemudian diceraikan. Lantas apa terjadi? Si laki-laki yang menceraikan istrinya karena berzina dan menikah juga itu dianggap perzinahan. Dan orang yang menikah dengan perempuan yang berzina sudah jelas itu berzina juga. Makanya saudara saya bilang hukum pernikahan orang Kristen itu keras. Tapi adakah orang mengikutinya? Itu lain cerita. Haleluya. Karena di Indonesia, di daerah-daerah Kristen banyak perceraian. Kenapa bisa terjadi perceraian? Sebab alasannya sekarang simple. Daripada menderita, Pak. Daripada susah, Pak. Sakit hati tiap hari, Pak. Kan gitu kan. Di Medan begitu. Kenapa terjadi perceraian? Mahkamah. Oh, siapa tahan, Pak? Saya tak mau tahan. Lebih baik bercerai. Saya bilang ini ya memang dibenarkan. Tapi jika kamu sudah bercerai, jangan kawin lagi. Kecuali dulu saudara yang sudah belum bertobat. Ya hari ini tetap perhatikan dengan benar. Haleluya. Ya dulu saya begini Pak. Tetapi sekarang kamu mengerti firman Tuhan, tetap berjalan dalam Tuhan. Amin. Jangan ikuti lagi itu. Ya. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, makanya kenapa ini adalah sebuah prinsip Alkitab terhadap keluarga. Prinsip Alkitab pada keluarga kita. Kenapa ini? Supaya kita mengajar anak-anak kita juga, supaya mereka benar di hadapan Tuhan. Amin. Sebab itu adalah kutuk yang mengerikan. Tadi saya katakan saudara, Daud memang itu ditulis di Alkitab, dia berzina walaupun dia dipakai Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa Daud dalam dosanya dia telah hancur-hancuran. Bahkan lebih daripada itu. Tuhan katakan, aku tidak menghukum Daud pada waktu zaman Salomo. Karena janjiku. Tapi selepas Salomo, apa yang terjadi? Bertempiaran semua. Berperang, berpecah segala macam. Tapi cuma janji Tuhan, aku tidak akan meninggalkan tahta Daud. Bahwa dia akan, itulah Yesus Kristus. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang sangat penting begitu? Mari kita belajar, jaga diri kita. Ya, jaga hidup kita. Maka siapa yang bisa menjaga diri kita daripada itu?
hanya roh Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang kuat dalam hidup ini. Seperti Dasa Latif itu, tak ditengok barang bagus, ya. Ya kan gitu kan. Kalau ditengok berdosa kan gitu kan. Hilang pahala kata gitu kan gitu. Jadi kadang-kadang saya perhatikan dulu anak-anak muda, kalau laki-laki ini suka di kamar-kamarnya itu ada wanita-wanita yang seksi kan. Yang di atas mobil lah, yang di atas apalah kan gitu kan. Itu dulu zaman kami itu. Tapi saya tengok juga wanita di kamarnya, karena saya di kos-kosan di Medan itu Rambo yang six pack itu gini kan. Jadi rupanya kita ini nggak ada masalah, dua-dua pun masalah. Haleluya. Saya tengok dia saudaraku, dia tengok Rambo begini bawa senjata. Dia pikir gini, oh kayak ginilah cowokku dulu kan gitu kan. Itu dulu saya di SMA, saya di Medan sana. Sebab saya sering ke kos-kosan wanita itu. Ya karena saya tengok kadang-kadang di Medan itu kami dulu suka ada istilah pantat berasap. Tahu pantat berasap? Kalau Medan ini tahu pantat berasap itu. Kalau kita naik sepeda nggak dihiraukan orang kita. Dulu lah ya, itu bukan naik motor itu. Kalau kita dulu kan saudara tahu itu ada GL200, RX 110. Jadi cewek itu datang, halo abang, gitu kan gitu. Itu di Medan itu. Itu namanya pantat berasa. Jadi kalau si laki-laki ini suka di dalam kamarnya itu gambar-gambar, kalender-kalender yang ada wanitanya yang seksi-seksi. Tapi kalau laki-laki, wah itu semua. Yang paling dulu itu banyak orang namanya. Kalau saudara mungkin masih ingat namanya. Itu ada namanya Rahman Felani gitu ya. Itu ada dulu, itu Rano Karno gitu kan. Karena dia lagu, kau yang sangat ku sayang. Jadi wanita rasa tertipu dengan lagu itu. Kan gitu kan. Ya ini jadi dia buat itu, ada dulu namanya itu ya Rambo lah, itu apalah. Rupanya kita sama. Jangan bilang laki-laki ini, bukan. Wanita juga ada idolanya sendiri terhadap kriteria laki-laki yang dia mau. Betul nggak? Betul ya? Atau saya salah? Pasti. Makanya kan banyak orang bilang, makanya wanita sekarang mau gini. Macam mana? Kalau mau cari jodoh sekarang apa? Dia baik, kaya. Jadi kalau di dalam nama itu ada BMW, tahu? Ada yang dibawa, jadi namanya kamu mau laki-laki seperti saya mau laki-laki yang berwibawa, dia bawa kendaraan, bawa apa segala macam gitu. Itu namanya berwibawa. Berwibawa itu artinya dia ada bawa kendaraan, dia bawa uang, dia bawa emas, itu berwibawa namanya ya. Saya pikir dulu wanita ini suka laki-laki berwibawa, maksudnya pribadinya kan, mana dia nggak mau itu, mana ada orang mari kita tidur pada atas koran demi cinta, nggak ada lagi itu semua itu. Itu semua itu kalau nggak ada bawa itu, makanya tertipu banyak wanita, bahkan nenek-nenek pun tertipu karena itu tadi. Ada namanya love scammer kan gitu kan, ada ibu-ibu yang janda-janda, kemudian ada simpanan orang suaminya, kemudian datang itu wajah-wajah bule datang di TV, rupanya Afrika kan gitu kan. Lepas itu dia wajahnya wajah orang barat saudaraku. Tapi rupanya Afrika, kena scammer, 500 juta, 200.000, 300.000. Kenapa? Sebab memang semua kita memiliki kelemahan dalam hidup ini. Amin. Maka saudara yang kekasih dalam nama Yesus, analogi perzinahan itu dianggap sebagai satu hubungan dengan Tuhan tidak setia. Jadi mari kita setia dengan Tuhan. Dan saudara-saudara yang sekarang ini yang punya suami yang baik, walaupun Anda mengatakan kurang baik, tetap setia. Haleluya. Karena itu pilihan saudara. Jangan bilang ceraikan kan gitu kan. Dulu istri saya, aku mau pulang. Kalau sedikit apa, aku mau balik. Ini bahasa orang yang apa ini. Saya bilang gini, kamu mau balik nggak apa-apa, saya beli tiket untuk kamu. Tapi jangan pulang lagi ke sini. Mikir dia. Mikir dia. Bukan karena saya handsome, tapi kumis saya yang membuat dia rasa Jangan saudara. Saya bilang kepada istri saya, jangan selalu kata-kata itu keluar. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Jangan kata cerai.
Itu bukan kalimat yang benar. Sikit-sikit, cerailah, kita cerai kita. Mau cerailah, mau baliklah. Jangan, haleluya. Ataupun bapak-bapak, kau pergilah, matilah. Nah, dulu saya bilang sama istri saya begitu, pergi matilah kau. Tapi saya mulai sadar, ini Tuhan aja menghidupkan dia kan gitu kan. Tuhan aja memberi dia hidup untuk apa. Tapi kenapa saya cakapkan mati? Saya minta maaf sama dia. Kata-kata itu tidak baik, saya minta maaf. Haleluya. Halo saudara-saudara, bapak-bapak, ibu, minta maaf. Saya terus terang aja. Kalau apapun yang pernah Anda ucapkan kepada istrimu, suamimu hari ini, ya mungkin Anda harus belajar mengatakan maaf. Aku katakan semua kata-kata yang tidak patut. Cinta itu tidak harus kata-kata kutuk. Haleluya. Cinta itu adalah kata-kata yang dimana kita saling mendorong, saling mengasihi. Dulu bukan main kita membukakan pintu, berjalan 2 kilometer, berjalan di malam minggu, gak ada sampai letih-letihnya. Udah capek bang, belum kali gitu kan. Tapi kadang-kadang sekarang suruh aja pergi ke jalan nemani, pergi ke toilet atau kadang-kadang di hotel. Itu aja kau takut, tak jalan kah? Kan gitu kan. Tak boleh, haleluya, amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, mari kita berdoa. Karena satu lagi, membandingkan pasanganmu dengan orang lain, itu adalah dosa yang besar. Jangan banding-bandingkan pasanganmu. Pasanganmu adalah pasanganmu, pasangan orang, haleluya. Jangan bilang pasangan orang itu kok baik, pasanganku tak baik. Sehingga kita tukar pasangan, kan gitu kan. Tak boleh ya, tidak boleh. Atau aku mau seperti itu pasangan saya, padahal kamu sudah ada istri atau suami yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa dan mengucap syukur atas segala berkat. Bapa yang baik di surga, dalam nama Yesus segala puji bagimu, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Tuhan Yesus Gembala kami, pada hari ini Tuhan, firman-Mu mengajar kami agar kami hidup kudus benar, khususnya dalam pernikahan, keluarga, agar kami tetap di dalam kekudusan Allah yang benar. Tolong kami Bapa, kami tidak mampu, tidak sanggup dan kekuatan kami. Kami punya Bapa yang sangat luar biasa yang sanggup menolong kami. Tuhan Yesus, seringkali hati dan pikiran kami, segala kekuatan dosa mempengaruhi cara pandang dan tindakan kami Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa memohon belas kasihan-Mu. Tuhan tolong kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, agar kami benar di mata-Mu. Di dalam hubungan kami dengan Tuhan, di dalam hubungan kami dengan Allah, kami setia dan taat. Sesungguhnya mendoakan Tuhan adalah sebuah bentuk kami tidak setia dan menjadi berzinah di dalam hati. Ketika hati dan pikiran kami tidak tertuju kepada Tuhan, maka kami memikirkan perkara yang tidak benar, yaitu bahwa kami menduakan Tuhan. Demikian juga kami dalam hidup kami di dunia ini sebagai suami dan istri. Tuhan, Engkau telah mempersatukan kami dalam pernikahan yang benar dan kudus di hadapan-Mu. Jadikanlah kami, pernikahan kami tetap dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kami tahu Bapa, terlalu banyak masalah, pergumulan, konflik yang terjadi dalam keluarga dan rumah tangga. Ataupun seringkali Tuhan ketidakpahaman terjadi dalam rumah tangga. Dan membuat kami seringkali hampir-hampir putus asa dalam setiap kehidupan itu Tuhan. Tetapi Tuhan tolong kami, kuatkan kami, ajari kami, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi kami setia sebagai suami atau istri. Kami setia sebagai pribadi, sebagai orang yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Sebab sesungguhnya Engkau membenci perzinahan dan perceraian. Tuhan membenci perzinahan dan perceraian. Tuhan membenci perzinahan dan perceraian. Tuhan tolong kami, Tuhan kuatkan kami, tolong kami, pimpin kami, ajari kami. Jika kami sudah pernah berdosa melakukan hal-hal yang salah dan tidak benar, ampuni kami Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin tidak setia dengan pasangan kami, atau kami tidak setia dengan teman kami, ataupun mengingkari perjanjian pernikahan dengan diri kami, dengan teman kami. Bapa, ampunilah dosa kami Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan, ajari kami umat-Mu dan anak-anak-Mu, agar kami benar-benar dalam perjalanan yang benar di hadapan Tuhan. Segala puji bagi-Mu ya Bapa. Berikan kami tetap kasih-Mu, kemurahan dan kebaikan-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak Allah yang luar biasa.
Ini doa kami Bapa. Ini doa kami Tuhan. Umat-Mu dan anak-anak-Mu di tempat ini. Sebagai suami Tuhan berikan tetap kekuatan semangat. Sebagai suami berikan mereka tetap roh-Mu yang luar biasa. Agar tidak menyimpang dari jalan-jalan yang benar. Agar tetap setia di dalam panggilan pilihan mereka. Sebagai bapa dan suami bagi keluarga mereka. Bahkan juga ibu-ibu Tuhan. Kami tahu banyak pergumulan beban. Dan juga banyak hal yang ibu-ibu di tempat ini Tuhan alami. Tetapi ajar mereka tetap setia. Sesungguhnya kesetiaan mereka akan merubah dan menyelamatkan keluarga mereka. Bapa, tolong setiap kami agar kami setia. Sebab kami percaya kesetiaan kami menyelamatkan keluarga kami. Menyelamatkan suami, menyelamatkan anak-anak kami. Itu sebabnya tolong para ibu-ibu di tempat ini. Supaya mereka tetap setia. Takut akan Tuhan, mengasihi Allah. Tidak berbelah bagi dan tidak mendua hati kepadamu. Tetapi dia tetap melakukan yang benar di mata Tuhan. Jangan menyimpang dari jalan-jalan yang benar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Gembala kami yang baik dan luar biasa. Ini doa kami. Tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Silakan Pak Ronald. Ya. Kita berdoa itu boleh 2 kali ya. Halo. Duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kembali kami Bapa mengucapkan syukur hormat kepadamu di hari ini. Di atas segala naungan-Mu, atas segala berkat-berkat-Mu, atas segala peliharaanmu, atas segala kasih setiamu. Tuhan Yesus menolongi kami, memberkati kami sepanjang minggu ini sampai di hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu, kuduslah nama-Mu di atas segala berkat-berkat-Mu. Kami mengucapkan syukur hormat kepadamu di atas segala naungan-Mu dan juga berkat-berkat-Mu. Inilah kami Bapa hamba-Mu dosa ini. Kami sudah diberkati sepanjang minggu ini. Berkatilah Bapa pekerjaan kami, berkati majikan kami, berkati setiap langkah kami, berkati juga Bapa rencana kami. Kami Bapa memberikan persembahan kami. Tolong Bapak kuduskan tangan kami, kuduskan hati pikiran kami, supaya persembahan kami ini Bapak berguna di hadapan-Mu untuk membesarkan kemuliaan nama-Mu Bapak di tempat ini Bapak. Berkatilah Bapak hamba-Hamba-Mu, berkati juga jemaat-Mu, berkati kami semua Bapak. Terima kasih Bapak, ini kedua hamba-Mu ini kami serahkan ke kasih-Mu Bapak. Berkati mereka, berkati Bapak pekerjanya, berkati hidupnya, berkatilah Bapak setiap langkahnya. Terima kasih Bapak, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Jarak belakang. Aneh. Kita pelan-pelan, jangan belum ambil antri kontongnya semua, belum dapat uangnya kamu sudah lari duluan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian tinggikan nama-Mu. Sekali lagi katakan haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Haleluya. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya,
angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, haleluya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekal dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekal. Sekali lagi, amin. Katakan, Yesus kekasih jiwa. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Oh, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama, amin, haleluya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekal dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasih sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Amin. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Amin. Oke, saudara, kita banyak berdoa ya. Kita berdoa untuk saya sebenarnya banyak bergumul tentang yang sakit-sakit semua itu ya. Jadi kita berdoa supaya Tuhan melakukan mujizat. Saudara, pertama ingat minggu depan Pastor Luke akan bersama kita di tempat ini. Dan ini sudah mendekat menjelang bulan 8. Ini mau Natal juga ini kan gitu kan. Saya tak sadar kata pepatah kedip pejam sudah bulan 8 kan gitu. Tak terasa uban bertambah kan gitu kan. Tapi apapun juga tetap semangat saudara, karena Tuhan itu baik. Haleluya. Jangan pernah merasa tua, tetaplah merasa muda. Bahwa kalau merasa tua itu nanti saudara banyak pergumulan. Jadi tetaplah bersemangat, sebab kita ini orang-orang yang selalu diberikan Tuhan kekuatan baru seperti burung Raja Wali. Haleluya. Nah, jadi saudara, nanti di awal Agustus kita akan, para pemimpin kita meeting, karena kita ingin berbincang Natal kita di tahun ini. Karena saya tahu Natal ini tahun lalu kita sudah di Port Dickson sana, tapi ini kali kita lakukan Natal di tempat ini atau di hotel, silakan lah ya. Bukan di hotel ya, nggak apa-apa, puji Tuhan. Dan mari tetap semangat karena kita percaya Tuhan memberkati. Haleluya. Dan seperti yang tadi, jangan lupa jangan lupa itu Tika. Saya tak tahu apa yang jangan dilupakan. Apa itulah, saya tak tahu itu. Mari. Shalom saudaraku, jangan bosan dengar ini pengumuman. Saudara, puji Tuhan sudah ada 25 orang saudara. Ada lagi yang katanya macam Ibu Andri kan, nanti pulang dari sana saya pun tak mau ketinggalan lah katanya. Jadi saling kita ngajak saudara, jangan sampai kurang dari 40 ya. Yang belum mendaftar banyak ini, Ibu kita siapa katanya mau mendaftar, nanti dulu. Kalau boleh daftar dulu, dan kalau sudah kita kasih sedikit depositnya ya, biar ada kepastian bahwa kita baca dan ikut. Jadi sudah 25 orang, puji Tuhan, tinggal sedikit lagi ya. Jangan sampai kurang saudara, biar jangan
tambah kita punya apa itu? Kita itunya. Jadi 488, kalau kurang dari 40 kita tambah lagi. Jadi kalau boleh jangan tambah lagi ya saudara. Kita ajak dari luar, dari apa ya. Terima kasih. Saya percaya kalau kita bersatu saudara, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil kalau kita sehati ya. Terima kasih. Jadi kuncinya di sini saudara, ya iseng-iseng menjadi kenyataan. Jadi gitu. Jadi tidak apa-apa, yang penting kita sepakat. Haleluya. Kalau kita sepakat, apa yang tidak boleh kita kerjakan? Luar biasa ya. Amin. Dan kedua, seterusnya ini kita mau beli karpet, tapi kita memikirkan tentang ini apanya ini dulu ya. Siapa yang ada tukang boleh informasi kepada kita supaya boleh kayunya ini karena sudah ada lembut-lembut ini nanti saya takut ditaruh karpet baru pun nanti bisa jadi kita harap siapa yang saudara boleh hubungi saya entah bagaimana supaya nanti kita atur apanya ya, supaya saya pikir darinya kita pikir karpetnya tahu-tahu ada banyak yang mungkin ada rebut atau apa atau gimana, kita akan perbaiki ya. Puji Tuhan, haleluya. Jadi berdoa ya, saya harap paling tidak Natal ini menjadi yang luar biasa dan berbeda. Amin. Puji Tuhan. Sabar itu tidak ada batasnya. Jadi sabarlah dalam Tuhan. Percayalah kuasanya tetap bekerja untuk kita. Amin. Ya, karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Amin. Mari bangkit berdiri, kita akhir pada kita. Kita berdoa ya. Berdoa banyak hal. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam satu Alkitab ayat firman Tuhan ketika bangsa Israel melawan musuhnya. Sebab bagi Tuhan dengan banyak orang, dengan sedikit orang, Tuhan sanggup menolong kita. Bukan karena banyak orang maka akan terjadi mujizat, tetapi dengan kita setia sepakat bersama dalam Tuhan, Allah sanggup melakukan perkara yang besar dan dahsyat ajaib bagi kita. Itu sebabnya mari tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, cukup
persembahkan. Oh hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah kami, haleluya, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Mari kita tetap dalam saudara. Bapa di surga, di dalam nama Yesus mari kita sepakat. Kita percaya mujizat Allah ada. Tuhan, kami berdoa menyerahkan umat-Mu dan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap kami pribadi-pribadi, gereja-Mu dan jemaat-Mu ini adalah milik-Mu, ada di tangan-Mu Tuhan. Menjaga Tuhan, melindungi kami, memberkati kami. Pada saat itu Tuhan kami berdoa, setiap kami pribadi-pribadi, kami bersyukur, berterima kasih kepada kuasa dan roh-Mu, pertolongan dan mujizat-Mu dan kemuliaan-Mu. Bapa, Engkau dahsyat ajaib bagi kami. Engkau yang membebaskan kami, yang menyembuhkan kami, yang memerdekakan kami, yang memberi kami Tuhan kemenangan di dalam hidupan kami. Tangan-Mu yang gagah dan perkasa menolong dan memberi kami Tuhan kesembuhan, memberikan kami pembebasan oleh kuasa-Mu yang ajaib. Engkau sanggup membebaskan setiap kami dan menolong setiap kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang membawa umat-Mu dan anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, Engkau memelihara dan memberkati kami, khususnya Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan dan memerdekakan dan memberi kami kemenangan oleh kuasa-Mu yang ajaib. Bapa, kami berdoa bagi saudara kami Jenny Tan, dalam nama Yesus, Engkau jamah urapi dan berkati dan berikan dia kesembuhan. Sempurnakan dia Tuhan, karena kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Engkau memberikan dia Tuhan kemenangan dan kekuatan yang luar biasa. Kami percaya darah Yesus, Engkau membela dan mengangkat dia dan menolong dia Tuhan. Saudara kami Jenny Tan tetap dipulihkan, disembuhkan oleh darah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan yang luar biasa menyertai. Tuhan terima kasih. Berkati Lydia juga Tuhan, berikan dia kesehatan, kesembuhan. Berkati Lydia Tuhan, berikan dia kesehatan, kesembuhan. Nama-Mu Tuhan tetap ditinggikan. Pulihkan apapun yang terjadi dalam tubuhnya. Kami hanya percaya bahwa Allah kami sanggup melakukan pertolongan, yang memulihkan, yang menyembuhkan dan memerdekakan kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan Lydia, roh, jiwa dan tubuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak juga Pauline, kami juga berdoa bagi Pauline Tuhan. Engkau memberikan dia tetap kesehatan, kesembuhan di dalam tubuhnya. Pulihkan tulang-tulang, saraf-sarafnya dan seluruh bagian hidupnya. Engkau angkat, tetap memberikan dia kesembuhan. Engkau mengangkat setiap kelemahannya Bapa. Berkati dia Bapa. Terima kasih. Terus kami berdoa Bapa di surga. Bapa bagi Tuhan, bagi Pak Thomas Tuhan, pulihkan kakinya, terus sembuhkan dia dan berikan dia kesehatan Bapa. Berikan dia Tuhan perlindungan-Mu dan biarlah Tuhan kesehatan, kesembuhan, baik tulang-tulang, saraf-sarafnya berfungsi dengan baik dan luar biasa. Diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus, oleh darah-Mu yang kudus dan luar biasa. Berkati Tuhan Pak Darwin, berikan dia tetap kekuatan juga kesembuhan oleh tubuh dan darah-Mu yang kudus luar biasa. Berikan dia Tuhan kesehatan oleh kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak. Bapak-bapak kami di sini Tuhan, berkati Pak Parin, Pak Kristin, Pak Rona, Pak Marbun,
Pak Peter, Pak Bakara, dan juga Tuhan Paul, dan juga Denny Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa Mr. Low Tuhan, kami juga berdoa percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, yang akan melakukan keajaiban mujizat bagi kami Tuhan. Kami berdoa juga bagi Pak Andi Tuhan sekeluarga, yang Tuhan Engkau berikan dia kesehatan juga Tuhan dalam perjalanannya ke Indonesia. Berkati Pak Andi Tuhan, berkati hidupnya, berkati perjalanannya semuanya, diberkati, ditolong oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Urusan-urusannya semuanya berjalan dengan baik tanpa terkecuali apapun juga Bapa. Kami percaya tangan Tuhan selalu menopang dan memberkati. Haleluya, haleluya. Bapa, kami berdoa bagi rancangan anak-anakmu, jemaatmu di tempat ini yang akan ke Thailand Bapa atau apapun juga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau melindungi, menjagai, memelihara kami dengan perlindungan darah Yesus. Segala rancangan jahat, palsu, tipu daya dipatahkan kuasanya, dihancurkan kekuatannya. Biarlah kasih dan damai, sejahtera, sukacita dan roh Tuhan, perlindungan-Mu yang ada bagi kami. Dan setiap kendaraan apapun yang kami usahakan, urusan-urusan perjalanan, semua dokumentasi, semua tidak ada halangan Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang berdaulat, Tuhan berkuasa. Kesepakatan kesehatan kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah roh Tuhan bekerja, mengurapi dan memberkati. Terima kasih Bapa, Engkau cukupkan segala biaya keperluan yang kami miliki Tuhan. Sebab kami tahu hanya Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan. Firman-Mu berkata dengan banyak orang atau sedikit orang, Tuhan sanggup menolong dan memelihara kami. Sebab pertolongan kami datang dari Tuhan. Pertolongan kami datang dari Tuhan. Pertolongan kami datang dari Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Sebab kami tidak mengandalkan kekuatan kami tidak mengandalkan kepintaran kami tidak mengandalkan strategi kami tidak mengandalkan hidup kami tidak mengandalkan kemampuan kami, tapi kami mengandalkan Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberkati. Khususnya Tuhan berkati pemilik bangunan ini, Mrs. Lim Tuhan, supaya dia benar-benar boleh dengan hati tulus melakukan semuanya dengan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih kuasa-Mu bekerja. Haleluya, berkati juga Tuhan bangsa ini, negeri ini, kota ini Tuhan, pemerintah raja-raja. Kami telah dilantik raja yang baru untuk memerintah agung yang baru negeri ini. Biarlah hikmat, pengetahuan, akal budi menguasai pemimpin-pemimpin kami, Perdana Menteri, kabinet, pihak berkuasa, agar mereka bertindak benar dan hati-hati. Mereka melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, mengasihi kami, umat-Mu dan gereja-Mu, bahkan bangsa ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun berada. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan Roh Kudus bekerja bagi hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Tolong agar nama Tuhan tetap ditinggikan, kuasa-Mu bekerja. Khususnya kami gereja-Mu FCC, baik Kuala Lumpur di Seremban. Tuhan, kami hanya mengandalkan nama-Mu. Kami hanya mengandalkan nama-Mu. Kami hanya mengandalkan nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami percaya Tuhan memberkati kami. Berkati keluarga kami, orang tua kami yang tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka, saudara-saudara kami yang ada di Toraja, yang ada di Medan, di mana juga mereka berada, di Jawa, dimanapun keluarga kami berada. Berkati Tuhan, biarlah kasih dan Tuhan selalu bekerja dengan luar biasa. Khusus Tuhan kami berdoa bagi suami-suami anak-anak Tuhan yang belum percaya mengenal nama-Mu. Kami berdoa segala roh agamawi, segala roh-roh duniawi dipatahkan. Biarlah suami-suami dari anak-anak Tuhan, mereka percaya kepada Yesus dan mengandalkan Tuhan dan meninggikan nama Yesus. Bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan, mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami, kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, rumah tangga kami, keuangan kami. Berkati majikan kami, berkati bos kami, berkati rekan pekerjaan kami, berkati keluarga kami. Engkau selalu menjadi pembela bagi kami yang menyediakan segala sesuatu bagi keuangan kami, bagi keperluan kami, gereja-Mu dan jemaat-Mu, rumah tangga kami, bagi masa depan anak-anak kami, bagi masa depan generasi anak-anak muda kami di tempat baik sekolah minggu, remaja, baik dan bayi yang kecil di tempat ini. Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Bapa, layaklah Tuhan ditinggikan. Ampuni dosa kami Bapa, kuduskan hati dan pikiran kami, karena kami tahu kami orang yang lemah tak berdaya. Engkau pengampunan-Mu itu indah dan luar biasa bagi kami. Itu saja kekuatan kami. Dan kami sebentar pulang dari tempat ini,
Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan mengantarkan kami kembali ke rumah kami dalam sukacita surga, dalam kasih yang daripada Tuhan. Terpuji namamu Bapa, bagimulah pujian, hormat dan syukur kami naikkan. Haleluya, mari pujian, haleluya, mari katakan pujilah Tuhan, mari angkat pujianmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur, terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara-saudara, kekasih Tuhan, umat yang dicintai Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, percaya kuasa, mujizat, pertolongan, kesembuhan, pemulihan datang dari Tuhan, yang selalu menjadi pembela, penolong, yang menyediakan, yang mencukupkan, yang memberi kita tetap semangat, sukacita, perlindungan, kuasanya yang ajaib. Terimalah berkat Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, berkati makanan, minuman, kuduskan menjadi ketuhanan